Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama tentu puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di tempat yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka tujuan atau niat untuk mendapatkan keberkahan serta ilmu yang diajarkan Allah kepada kita umat Islam. Salawat dan salam teriring kehadiran Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, ibu-ibu pengurus teristimewa, ibu-ibu anggota Majelis Uswatun Hasanah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau saya tidak salah, kita membahas tentang mandi ya. Mandi. Mandi sebagaimana yang dijelaskan pada hal yang kemarin adalah merupakan syarat ya, syarat sah apa syarat wajib sholat ya, syarat sah sholat. Jadi kalau orang mau sah sholatnya, kalau dalam keadaan junub harus mandi, kalau dalam keadaan nifas harus selesai nifas, kalau dalam keadaan haid selesai haid, kemudian dia melaksanakan mandi yang diawali dengan wudhu dan sebagainya. Sekarang kita belajar tentang apa itu wudhu. Wudhu itu merupakan syarat sah apa syarat wajib sholat? Syarat apa? Syarat sah sholat. Kenapa syarat begini? Kenapa syarat sah? Kalau tidak wudhu, sholat tidak. Ingat saja itu. Oh, wudhu syarat sah. Kalau muslim syarat wajib. Jadi kalau saya muslim wajib sholat. Cuma itu yang membedakan ya. Jadi syarat sah yaitu wudhu. Syarat wajib akil balik, muslim. Boleh tidak? Orang belum akil balik diwajibkan sholat? Belum. Kalau saya punya anak belum akil balik Ustadz, baru saya perintahkan dia sholat, sedangkan dia belum wajib, itu kemana pahalanya? Kata ulama, ke orang tuanya. Ke orang tuanya. Bisa dipahami ini? Jadi kalau anak-anak yang belum balik, seperti yang umur-umur TK ya, apalagi umur-umur ya belum akil balik, ayo sholat, itu bukan diwajibkan tapi dibiasakan supaya anak itu terbiasa sholat. Nanti ketika dia akil balik, orang tua sudah tidak repot. Jadi selama dia belum akil balik, dia sholat, dia rajin puasa, sebagaimana orang tua contohkan, bukan orang tua suruh, orang tua contohkan. Beda tuh orang tua suruh yang contohkan. Kalau suruh, anak baking, mamanya nyanda. Kalau contohkan, mama papa baking dulu, baru disuruh anak ikut papa dan mama sembahyang. Jadi paham ini? Nah, jadi ketika mereka lakukan itu, pahalanya itu ke orang tuanya, bukan kepada si anak, karena si anak belum bisa menerima dosa dan belum bisa menerima
pahala. Oke? Bisa dipaham. Kemudian, Ustadz, kalau seandainya, ini cuma seandainya, kalau kita berwudu, boleh tidak kita berwudu dengan aqua gelas yang sisa setengah? Boleh tidak? Hah? Aqua gelas yang sisa setengah. Boleh tidak pakai wudu? Ya? Kenapa boleh? Yang penting niat. Jadi kita belajar hari ini kenapa dia boleh. Oke. Kalau seandainya wudu itu adalah merupakan syarat untuk mendapatkan sahnya salat, berarti kita bersuci. Maka air yang sebanyak aqua gelas yang tinggal separuh bisa dipakai bersuci kalau memang sudah tidak ada air lain. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan ini. Perhatikan. Dalam tata cara wudu itu dibahagi dua. Perhatikan. Ada yang disebut dengan rukun wudu. Rukun wudu. Ada berapakah rukun itu? Disebut rukun kalau satu tidak ada, wajib diulangi. Artinya satu rukun tidak dilakukan, maka wudunya semua rusak. Apa saja yang masuk rukun wudu? Itu ada 6. Ada berapa ibu? 6. Tolong dihafal mati ini. Tolong dihafal mati. Suatu saat orang ada di suatu tempat yang kekurangan air, ya, tinggal air mau wudu, tinggal air sedikit ini dipakai. Caranya bagaimana? Perhatikan. Yang pertama, ada berapa tadi ibu? 6. Yang pertama, an-niat. Niat. Sudah hafal niat? Nawaitul wudu'ah liraf'il hadatsil asghar fardan lillahi ta'ala. Itu niat. Niat itu tempatnya di hati, buktinya di lidah. Cepat bu? Tempatnya di hati, buktinya di lidah. Saya niat wudu. Minimal kita sendiri yang mendengar lafaz niat. Oh, itu wudu. Berarti kita melafatkan niat. Kalau berniat tidak perlu melafatkan. Tapi kalau melafatkan niat berarti bibir, lidah harus bergerak. Walaupun itu suara tidak terdengar oleh orang di sebelah kita. Minimal kita yang bisa mendengar. Itu namanya an-niat yang pertama. Jadi tidak boleh wudu tanpa niat. Yang kedua, disebut ghaslul wajhi. Apa itu ghaslul wajhi? Wajib mencuci muka, bukan membasuh. Apa bedanya mencuci dan membasuh? Kalau cuci sampai bersih. Kalau membasuh, yang penting semua lakat. Ibu-ibu mau mencuci apa membasuh? Mencuci wajah, itu rukun kedua. Artinya kalau ada semengken tidak masuk, batal wudunya. Karena semengken menghalangi air masuk ke pori-pori. Ada itu yang dia itu kalau so pakai begitu dan biar air jatuh dia tapalisi. Apa dia nama itu? Nah, ada kan bedak yang itu lapis-lapis itu. Itu kalau berwudu mesti dicuci. Itu bedanya ibu. Kalau tayamum
membasuh, mengusap. Nah, itu nanti bedanya. Ya. Tunggu dulu, belum sampai di sana. Belum sampai di sini. Bisa dipaham, Bu? Jadi kalau ibu-ibu mau sholatnya sah, harus diawali dengan wuduknya juga sah. Jadi kalau ada semengken, mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Pertahankan semengken atau pertahankan ibadah? Berarti kalau begitu harus kasih bersih. Karena biasanya lipstik itu ada lapisan minyak yang menghalangi air tembus ke pori-pori. Dan yang sejenisnya yang bisa menutupi muka. Di sini bilang ghaslul wajhi, mencuci wajah, bukan mengusap dan membasuh. Karena bunyi ayat itu, ayat yang bilang, idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum. Bila engkau hendak melaksanakan salat, kata Quran, maka cucilah wajahmu, bukan basuh apalagi usap. Kecuali tayamum. Bisa dipaham? Ini bedanya, Bu, ya. Nah, kemudian itu rukun yang keberapa, Bu? Kedua. Yang ketiga, nah perhatikan yang ketiga. Ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Wajib mencuci kedua tangan sampai ke siku. Jadi tangan dibagi dua. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Paham ini? Yang sunnah dari sini sampai di ujung jari. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu awal. Nah, itu sunnah, bukan wajib. Tapi yang wajib, rukun yang ketiga disebut ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Mencuci kedua tangan sampai ke siku. Berarti mencuci sampai di sini wajib dan merupakan bagian dari sahnya wudu. Cara cuci bagaimana, Ustadz? Orang pakai air keran atau air sumur? Atau air timba atau pakai falo-falo? Di masjid. Keran. Yang benar bagaimana caranya? Tidak, semua benar. Cuma caranya. Bagaimana kalau di keran contoh? Keran dia mentis ke bawah atau dia ke atas? Ke bawah. Bagaimana cara cuci tangannya sampai ke siku? Iya, jadi air jatuh, tangan ini airnya yang ke sini, bukan yang begini. Ada kan yang begini? Yang begini tidak sah. Itu berarti terputar dari siku sampai ke tangan. Tapi Allah katakan ghaslul yadain, mencuci tangan ma'al mirfaqain sampai ke siku. Berarti dari sini ya sebelum dia mengalir itu sudah dikeluarkan begini. Karena kalau dia mengalir makruh. Kenapa makruh? Sudah berlebih-lebihan dalam memanfaatkan wudu memanfaatkan air di kala wudu namanya. Perhatikan itu, Ibu. Ini supaya orang faham. Jadi ketika ada keadaan darurat, air walaupun hanya segelas aqua bisa kita gunakan dan sah salatnya. Tadi paham, Bu? Rukun keberapa tadi? Yang keempat. Ya, yang keempat. Yaitu apa? Nah, sudah berubah itu redaksinya berubah. Kalau muka ghaslul wajhi, tangan ghaslul yadain, muka mencuci wajah, tangan mencuci tangan sampai ke siku. Tapi rukun yang keempat bukan ghaslu, tapi bunyinya mashu ba'dir ra'si, yaitu mengusap sebahagian kepala, bukan mencuci. Ada kan orang
Torang ini bukan bebe. Oke, orang. Ambil, letakkan di tangan. Usap. Bukan cuci. Oke. Jadi biar supaya apa? Supaya tuh cat rambut tetap terpelihara. Tidak luntur gara-gara air. Bisa paham ini? Jadi beda Bu ya. Mencuci dan membasuh atau mengusap. Rukun yang keempat. Rukun yang kelima apa? Ya. Ya, gaslul berubah lagi. Tadi membasuh, mengusap. Ini sudah gaslul rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Kalau torang karena banyak air sampai di betis. Makruh. Nabi berkata apa? Nabi berkata, janganlah engkau berlaku mubazir, janganlah engkau berlaku boros dikala berwudu, sekalipun engkau berwudu di tengah lautan. Sekalipun kita berwudu di tengah lautan atau di sungai, jangan bersikap boros. Karena di tempat Anda air berlimpah, di negeri orang kehausan tidak memiliki air. Namanya kita diajarkan tenggang rasa, solidaritas. Itu yang kelima, rukun yang kelima. Nah, di rukun yang terakhir, ini yang terakhir. Saya ulang sebelum yang terakhir. Yang pertama apa Ibu? Niat. Kedua, mencuci wajah. Yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai ke siku. Jadi kalau tidak sampai ke siku, jatuh hukum sunnah karena cuma sampai di pergelangan. Jadi ada dua ya kalau mencuci tangan. Yang sampai di sini sunnah, yang sampai di sini wajib. Mesti tahu itu. Sebagai seorang muslimah harus tahu. Apalagi kalau sudah bilang ibu-ibu majlis taklim. Harus tahu. Karena apa? Menyangkut tentang ibadah pokok mahdah. Niat mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku, baru membasuh atau mengusap sebahagian kepala. Baru apa lagi? Mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang mana mata kaki? Nah, jadi mencuci sampai ke mata kaki. Berarti kalau air jatuh begini, kaki itu yang dikasih menghadap ke sini. Sampai ke mata kaki. Bukan tumit yang dikasih menghadap ke air. Berarti dari mata kaki ke terbalik. Tidak sah. Berarti taruh itu di bawah mata air, ujung jari sampai ke mata kaki, ini yang dicuci, bukan diusap, dicuci. Boleh. Tapi kalau ibu-ibu pakai apa tuh DP nama tuh kos kaki sepanggal ini? Apa DP nama itu? Ya. Ustadz, saya tidak bisa karena ada beberapa alasan, karena rematik dan sebagainya. Baru berlaku hukum mengusap, bukan mencuci. Dia gampang tuh soal wudhu tuh. Tapi ternyata setelah dipelajari, ada ketuk DP beda-beda. Jadi paham Bu? Itulah disebut dengan rukun wudhu. Sekarang yang terakhir, rukun yang keenam. Hafal mati ini. Saya ulangi lagi. Niat, mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku, baru mengusap sebahagian kepala, dan mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam, at-tertib, berurut-urutan. Kalau kaki dulu baru tangan, tidak sah karena terputar. Harus berurut. Ustadz, kenapa mesti berurut-urutan tertib?
karena bunyi ayatnya seperti itu. Allah katakan dalam Quran Al-Maidah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, wahai orang-orang beriman, bila engkau berniat mau melaksanakan salat, maka fagsilu wujuhakum, kecucilah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai ke siku, wamsahu biruusikum, dan basuhlah sebahagian kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Itu bunyi urutan ayatnya. Maka ulama bilang berurut-urutan sesuai perintah itu adalah rukun wudu. Ada berapa ibu? Nah, jadi ketika 6 ini orang bikin syarat merupakan rukun wudu, cukup tidak air segelas? Cukup. Cukup tidak? Cukup. Coba cuci muka berapa kali? 3 kali. Kalau sudah seperti tadi, cukup satu kali. Ambil yang ganjil, jangan 2 kali. Kenapa Ustadz ganjil? Karena Nabi kita mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu tunggal, dia suka dan senang kepada yang ganjil. Jadi cukup satu kali. Tangan juga 1 kali. Oke, itu rukun. Ustadz, cuma itu yang kita bikin. Kumur-kumur, telinga, hirup, tidak lakukan. Sah. Karena rukunnya yang dia laksanakan. Tapi Ustadz masih ada boleh untuk kumur-kumur dan sebagainya. Nah, yang untuk kumur-kumur, menghirup air ke hidung, telinga, itu sebagaimana Nabi praktekkan. Berarti di luar 6 ini sunnah namanya. Sunnah. Bisa dipahami, Bu? Ada pertanyaan? Halo? Ada apa ya? Silahkan. Terima kasih atas kesempatan kalian pada sore hari kalian termasuk umur begitu kan kata-kata termasuk para 50 dan mungkin masih dilakukan yang penting selalu yang orang tahu dulu itu asli itu ternyata setelah mendengar lagi dari saya begitu ternyata mungkin saya berharap hampir sebagian besar yang orang di sini mungkin kebanyakan melawan salah. Dan yang orang selalu buka seperti kejadian yang terkait masing-masing dan berikan yang satu sekarang. Dan kita dari yang melakukan itu apakah itu proses sholat itu bagaimana, apakah sah atau bagaimana? Sedangkan kalau itu salah sesuatu yang diperintahkan agama kepada kita umat Islam, kemudian hal-hal itu dipahami dengan wajib, sunnah, makruh dan sebagainya, yang ternyata orang belum pernah dengar, orang belum pernah tahu, orang sobeking sebaku campur antara pelanggaran dan ketaatan. Bagaimana orang pesolat selama ini? Orang pesolat di mata Allah adalah sesuatu yang baik dan benar, karena tidak didasari pengetahuan. Itu dimaafkan, diterima. Kenapa dimaafkan dan diterima? Karena ketidaktahuan. Tapi kalau so tahu, kong ulang, di situ Allah bilang sini ngana. Karena kan so belajar, so tahu. Kau ulang ngana kebiasaan. Jadi paham ini? Jadi kalau mau sholat, carilah skincare, carilah eyeshadow, foundation, ke apa namanya semua itu barang-barang itu, yang bisa diserap dan meresap ke pori-pori. Kan ada yang natural. Tapi kalau mau suka glowing, mesti rela juga. Harus cuci. Karena kalau yang glowing pasti susah air meresap. Ustadz 300 ini. Satu paket. Kok bagaimana ini? 300 Ustadz. Satu kali, aduh. Kau cuma murah-rubu akan?
cuma mau sholat 10 menit. Katakan begitu ya, katakan. Ada satu cerita, mau dengar cerita. Seorang ibu kesulitan membangunkan anak kesayangannya untuk sholat subuh. Kalau sholat duhur, asar, maghrib, lancar. Mama kurang bilang, sambayang. Tapi kalau sesubuh, mesti bakalai dulu DP anak. Baru DP anak mau bangun sholat subuh. Hari-hari ibunya begitu. Akhirnya ibunya sudah tidak tahan, mengadu kepada seorang guru agama, seorang syekh. Syekh, saya punya anak ini, dia sholatnya cuma 4 waktu. Kenapa cuma 4? Kalau subuh paling setengah mati, biar so sirang air, so goyang pada dia, so cubit, so apa tidak. Terus apa yang ibu mau tanya? Pak Syekh, Pak Ustadz, Pak Kiai, siapa tahu ada amalan supaya ini anak rajin bangun subuh. Pak Kiai bilang, jangan pakai amalan. Kalau mau tunggu amalan dia jadi, ibu so tidak ada, ini anak baru mau jadi. Kong apa mesti bikin? Ibu cukup jawab pertanyaan saya satu. Apa itu? Kalau pada waktu subuh datang, itu anak lagi tidur sebagaimana biasanya, kon tiba-tiba rumah terbakar, ibu mau kasih bangun bagaimana tuh anak? Kon dia ini mau bangun, rumah terbakar waktu subuh, kok ini anak kebiasaan, ibu mau kasih bangun bagaimana? Kalau dia mau bangun, so sidang air, so apa dia mau bangun, bikin bagaimana? Kasih biar, menyerah juga kasih biar. Biar so bataria, biar so sidang air, dia mau bangun, ibu mau bikin bagaimana? Bikin bagaimana? Pokoknya pasti di mana-mana mama sama. Dia mau cari cara bagaimana sampai ini anak ini mau bangun. Kenapa mesti begitu? Kenapa? Karena takut terbakar. Guru berkata, ibu, di hari itu kejadian, ibu takut anak ibu dibakar oleh api dunia, tapi ibu tidak pernah takut dibakar oleh api neraka yang abadi. Mulai di situ, itu bulu panjang dan tu kayu, pokoknya sandar. Daripada karena dibakar di api neraka, lebih baik kita ajar dari sekarang. Jadi butuh amalan tidak? Jadi cinta ibu kepada anaknya harus dibarengi juga dengan perbandingan. Kalau di dunia saja saya takut dia dibakar oleh api dunia, bagaimana dengan api yang tidak pernah padam di akhirat kelak nanti? Berarti mesti berusaha. Bisa dipahami? Ada berapa ibu? 6. Sekarang dirinci lagi oleh agama yang mana masuk wajah, yang mana masuk wajah dan mana yang tidak masuk wajah. Ini begini, belajar fikih begini. Apakah alis masuk wajah? Ya, masuk. Kalau laki-laki kumis dan jenggot serta cambang, apakah masuk wajah? Yang tidak ada alis kening, tato, apakah masuk wajah? Ini harus dibelajar, Bu. Karena ini menyangkut sah tidaknya sholat kita. Oke? Ulama mengatakan kumis, jenggot, cambang tidak masuk wajah. Yang dimaksud dengan tapi dia kan di muka, Ustadz. Itulah hukum Islam. Orang belum bahas ke sana. Orang baru di sini. Ini ibu-ibu suatu luar biasa ini. Baru di sini langsung ke sana. Dengar. Yang dimaksud wajah di dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tahara, yaitu di mana batas tumbuhnya rambut, disitulah wajah. Ini kening ini ada rambut tidak? Tidak masuk. Karena dia bukan wajah.
Yang dimaksud wajah di mana batasnya tumbuh rambut. Berarti dari pinggir ke pinggir ini tidak masuk. Tapi yang ini ada rambut tidak? Tidak masuk wajah. Kumis. Makanya orang berwudu bagi laki-laki yang berkumis, berjenggot, bercambang cukup dengan menselah-selai dengan air. Tidak perlu dicuci seperti muka. Tapi Ustadz dari kecil memang sudah ada ini, kurang ada tato. Bagaimana? Oke. Berarti sudah masuk wajah, wajib dicuci. Itulah belajar fikih begitu. Bukan sambarang-sambarang teru begitu, kong. Sudah yang penting kan kita sudah basah. Begitu tidak begitu. Bisa dipaham. Ustadz, apakah ketika kita mentato itu dia dan lain sebagainya itu, apakah itu mengurangi sholat? Tidak. Yang mengurangi sholat itu nyala sambayang. Memang semua soalnya ada pada dia itu. Oke. Jadi silakan ibu-ibu berhias, silakan ibu-ibu bermake up, tapi ada hal-hal yang harus diketahui. Kapan make up dipertahankan dan kapan make up harus dinomor duakan. Baru ya. Tidak apa-apa. Berwudu dulu baru bermake up. Tidak apa-apa. Sama seperti pengantin. Ya sah. Yang penting tidak mendapati hal-hal yang membatalkan wudu, seperti keluar angin, tertidur, ya, pingsan, gitu. Sama dengan begini, pesta. Ini anak gadis. Baru yang kasih hias manusia dua alam. Yang dipejari begini. Toh? Ada yang begitu toh? Ustaz, soalnya kok kalau ini manusia dua alam ini orang bagus. Kalau yang perempuan normal kurang begitu intuisi katanya. Ah, begitu. Inilah bedanya orang. Karena nanti pada waktu akad nikah selesai ada hukum batal wudu. Apanya mau dibatalkan tuh banci suka saya batal. Sepegang-pegang sini, sepegang ini so batal. Ini yang tidak dimengerti oleh rata-rata orang tua. Betul tidak? Selesai akad nikah, MC berbicara. Maka tibalah kita pada acara yang selanjutnya, pembatalan wudu. Kenapa banci sebikin batal di dalam? Betul tidak? Kan biar bagaimana laki-laki. Bersentuhan laki-laki dan perempuan tanpa hijab, batal. Bisa dipahamin? Bagaimana dan DP bagus Ustaz? Kita juga mau kita DP anak bagus. Oke? Dan lain sebagainya. Pilih Jono, mau bagus di acara atau mau rusak di ibadah. Ibu tahu, itu batal wudhu itu merupakan ajaran Nabi loh. Nabi mengatakan begini, ada dua hadisnya, perhatikan. Man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad utiya nisfad din, maka dia telah diberi Allah separuh daripada agama. Bayangkan separuh agama ibu, itu menikah. Baru apa kata Nabi? Nabi mengatakan, mayyatazawwaja ahadum minkum mar'atan. Barang siapa yang mengawini seorang wanita, yang menikahi, yang mengawini seorang wanita, ketika selesai akad nikah kata Nabi, falyakhudh binasiyatiha, maka letakkan ibu jarimu wahai suami di antara kedua mata sang istri, kemudian summal yaqul, kemudian ucapkan doa yang dimana ketika suami menyentuh batal tidak wudunya? Batal karena sudah bersentuhan. Oke, satu. Nabi bilang jangan cuma sentuh, ucapkan doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairaha ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan dari pasangan hidupku ini dan termasuk apa yang baik dalam dirinya. Paham? Kemudian dia berkata lagi selanjutnya, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Bila ada sesuatu yang buruk pada pasanganku ini, aku berlindung kepada engkau ya Allah. Semoga yang buruk berganti dengan yang baik. Baru dia letakkan itu, ucapkan. Saat batal wudu itulah Quran mengatakan mitsaqan ghalidha,
suami telah membuat perjanjian dengan Allah. Saat itu ibu, ketika suami berkata, si laki-laki berkata di hadapan walinya, di hadapan mertuanya, aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Ibu tahu? Sejak saat itu si anak gadis, urusannya dia dari dunia sampai di akhirat pindah tanggung jawab dari ayah kepada suami. DP ayah lepas tangan karena sudah suami punya urusan lain. Tidak ada yang membedakan antara ayah dengan suami kecuali tidur bersama. Cuman itu. Selain itu sama. Ayah memberi nafkah tidak? Wajib melindungi putrinya tidak? Wajib menjaga kehormatan putrinya tidak? Oke. Suami wajib menjaga kehormatan istri tidak? Wajib menjaga hubungan tidak? Dan sebagainya. Semua wajib. Yang membedakan hanya tidur. Oke, bisa paham ini? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, cukup? Baik. Jadi ini dulu yang 6 kita ketahui, ya. Ya. Bagaimana? Kenapa? Orang setelah kita menjelaskan tadi, berarti orang harus melakukan apa yang Ustaz menjelaskan itu. Iya, kalau sudah tahu harus melakukan. Kok usah cuma 6 itu? Oh jangan. Ini baru pembahasan yang rukun. Nanti sunnahnya depan. Kenapa mesti berkumur-kumur? Kenapa mesti ini? Kan kita mau wudhu kita itu di samping ada pahala wajib, ada pahala sunnah. Bisa dipahami ini? Jadi kalau contoh ini cuma sebagai penutup. Kalau mau suka betul-betul lengkap, itu wudhu begini. Perhatikan ibu ya. Semua yang ada ini sebaiknya dilepas. Cincin, gelang, apa semua. Anting-anting dilepas. Karena mau cuci teli. Itu yang sunnah. Ini air ya. Ini lepas, sudah lepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma tsabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa ketiga mencuci tangan sampai ke sini. Ketika dia mau ambil itu air taruh di mulut berkumur-kumur, dia mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau Allahumma a'inni ala tilawatil Quran wa dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya. Yang pertama tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang dia berikan kepadaku, yaitu iman dan Islam. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Okay. Allahumma a'inni ala dzikrik, Allahumma a'inni ala tilawatil Quran wa dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah mulut yang kucuci ini agar dia pandai membaca Quran, pandai berzikir dan pandai bersyukur kepada Engkau. Baca doa itu, kumur-kumur. Ketika dia membasuh hidungnya, memasukkan air sedikit, kemudian menghirup dan melepaskannya kembali, apa dia ucapkan? Allahumma arihni raihatal jannah, wala tarhani raihatan nar. Ya Allah, hidung yang kubasuh ini, bauilah dia di hari kiamat dengan bau syurgamu, jangan kau baui ia dengan bau api neraka jahanam. Ketika kita akan mencuci wajah, wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardan lillahi ta'ala. Ucapkan doanya. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadun wujuh wa taswaddu wujuh. Saya niat menghilangkan hadas kecil sebagai fardu untuk menunaikan salat karena Allah semata. Ya Allah, putihkan dan ceriahkan wajahku di hari kiamat, karena di hari itu ada wajah yang kau hitamkan karena dosa dan ada wajah yang kau putihkan karena amal. Oke. Membasuh tangan kanan sampai ke siku, dia ucapkan doa. Allahumma a'tini kitabi biyasari wala min wara'i dhahri. Ya Allah, biarkan tangan kanan yang kubasuh ini di hari kiamat nanti, tangan kanan ini yang menerima kitab amalku. Oke?
dan semoga engkau memberikan aku kebaikan dari tangan kananku ini. Membasuh tangan kiri dia ucapkan, Allahumma la ta'atini kitabi biyasari wala min wada'i dhahri. Ya Allah, jangan pernah kau biarkan tangan kiri yang kubasuh ini di hari kiamat dia memegang kitab amalku, karena itu mendatangkan bencana bagiku. Oke. Ketika dia membasuh, mengusap sebagian kepala, apa dia ucapkan? Allahumma azilni tahta zilluka yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, kepala yang kubasuh ini, naungilah kepala ini di yaumil mahsyar di bawah naungan arsy-Mu, karena hari itu tiada naungan kecuali naungan. Ketika dia membasuh kedua telinga, dia ucapkan doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma'ahsana. Ya Allah, telinga yang kubasuh ini, biarkan dia suka mendengar hal-hal yang baik dan mengikuti apa yang baik. Ketika dia membasuh kaki kanan sampai ke mata kaki, dia ucapkan apa? Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat yauma tazillu fihi al-aqdam. Ya Allah, kaki yang kubasuh ini, mantapkan dan kokohkan ia di atas jembatan Siratal Mustaqim, karena di hari itu banyak kaki yang tergelincir karena dosa dan maksiat. Oke. Terakhir ketika membasuh kaki kiri sampai ke mata kaki, apa dia ucapkan? Allahumma ja'alni dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaran lan tabura ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kedua kaki yang kubasuh ini menghasilkan sesuatu yang mendatangkan keridhaan-Mu, dan jadikan segala sesuatu apa yang dia cari rezeki di dunia ini, Engkau luaskan dan lapangkan semua itu. Baru dia berbalik menghadap kiblat, apa dia ucapkan? Apa doa sesudah wudu? Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas salihin, atini kama ataita ala ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan aku orang yang suka taubat kepada Engkau. Jadikan pula aku orang yang senang dan suka bersuci. Dan jadikan aku salah satu di antara hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, dikala aku hidup, berikan kepadaku semua apa yang pernah Kau berikan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Kalau sebegitu DP wudu, jangan tanya DP takbir waktu sembahyang. Sebegitu DP wudu, waktu takbir tentu lebih dahsyat. Kalau orang bagaimana? Begini. Orang ini, termasuk kita. Ada baca cuci tangan nih ibu sama lain. Ibu kalau marahnya datang kan? Sudah batal DP wudu. Karena apa? Tidak tertib. Antara mencuci tangan dengan apa? Dengan membasuh kepala, ada cerita. Berarti tidak berurutan. Batal wudunya. Nah, itulah at-tartib sebagai rukun yang keenam. Berurut-urutan. Oke? Nah, itu ulama mengatakan berwudu di kamar mandi itu sebaiknya jangan. Tapi kalau rumah kecil, khususnya ada pilihan lain, itu emergensi. Kan ada kan tidak semua orang, ya. Di tempat umum. Kalau di tempat umum, ambil wadah, kasih keluar. Berwudu di luar. Ya. Aurat jangan cari tempat laki-laki. Di tempat umum. Ya, itu sudah masuk emergensi. Berarti lakukanlah di dalam. Mana lebih baik? Melakukan sesuatu yang makruh atau sesuatu yang Allah haramkan? Niatnya niat wudu biasa, seperti biasa. Jangan dilafatkan. Kan di kamar mandi tidak boleh ada doa-doa yang dilafatkan. Nah, itulah bedanya niat dan lafaz. Tidak apa-apa, jangankan bahasa Indonesia, hanya bahasa Gorontalo, dolong boleh. Yang penting yang bilang mengerti. Oke, cukup ibu-ibu. Insyaallah kita sambung ke depan. Materi akan datang. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tidak sempat diselesaikan. Demikian, semoga Allah memberkahi kehidupan kita, Allah memberikan kita tambahan ilmu, keberkahan, sehingga kita nanti senantiasa beribadah dalam keadaan sempurna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.